Halo sobat semua, apa kabar semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan seperti biasa. Semoga kita selalu sehat, selalu diberi berkah, diberi kemurahan rezeki, diberi segala sesuatu yang sifatnya adalah keselamatan bagi diri kita sendiri dan keluarga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sobat semua, jumpa lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Oke sobat, ada sebuah peribahasa Jawa yang berbunyi, bukan peribahasa sih, ini adalah sebuah serat Jawa yang berbunyi kurang lebih, Kang ana sakjroning dodo iku ati, yang ada di dalam dada itu hati. Kang ana antaraning ati iku jantung, yang ada di antara hati itu jantung. Sakjroning jantung iku budi. Nah, dalam jantung itu terdapat budi. Budi itu bukan budi tetangga saya tukang martabak, bukan ya sobat ya, tapi merupakan sebuah budi luhur, budi agung, budi pekerti, seperti itu sobat. Nah, sakjroning budi iku disebut araning jinem, atau di dalam budi itu disebut adalah jinem. Nah, jinem yaiku angen-angen. Jinem adalah yaitu angan-angan. Jroning angen-angen iku sukma. Dalam angan-angan itu ada sukma. Sajroning sukma iku rasa. Nah, dalam sukma itu yang disebut adalah rasa. Wah, ini ngeri sobat. Seperti biasa sobat, yang belum bikin kopi dulu. Kalau nggak suka kopi ya saya biasa, susu cap nona. Intinya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Kayaknya pembahasan menarik nih sobat. Di depan saya udah ada satu buah pusaka keris. Tetap saya akan membahas masih dari filosofi dari ricikan keris ya sobat ya. Bikin dulu kopinya atau susu cap nona tadi sambil udut, tentu lebih jos, tambah maknyus. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo sobat semua. Oke, kita buka dulu ini sobat. Ini pernah kita bahas, keris ini adalah yang berdapur kala DT. Tapi saya tidak akan membahas dari sisi filosofi kerisnya lagi. Kita buka dulu sobat ya. Sekarang kita akan membahas dari lebih ke filosofi daripada ricikan-ricikan keris. Kemarin sudah ada pesi, ada gonjo. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah arti daripada greneng. Nah, ini yang sebut greneng ini nih sobat. Dia bentuknya seperti geraji pada bagian belakang dari gonjo. Di sini misalkan sampai atas namanya greneng susun, tapi kalau hanya di sini aja hanya greneng. Nah, kenapa dinamakan greneng? Apa simbol atau makna yang terkandung daripada arti greneng ini? Kan begitu sobat. Oke, kita bahas bersama-sama sobat. Nah, makna greneng menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mirip seperti kaitan kecil. Menurut Kamus Purwadarminta tahun 1939, greneng juga diartikan sebagai bentuk yang seperti gigi pada hiasan. Sedangkan makna greneng yang berkaitan dengan keris adalah sebuah ornamen berbentuk huruf Jawa, atau hurufnya itu huruf D, H, A, atau
Kalau orang Jawa biasanya kan A jadi O, jadi do, da, gitu sebutannya sobat, yang berderet dan letaknya di bagian bawah ujung pada gonjo, dan sering dibuat rangkap atau yang tadi susun sehingga terletak sampai ujung bilah keris. Biasanya kalau dibuat rangkap itu sampai segini dia, kadang-kadang sampai sini gerenengnya, tapi ada juga yang kebanyakan memang tidak dibuat rangkap. Nah, sedangkan apa sih filosofi dari gereneng itu? Nah, gitu kan sobat. Oke, sobat Tosan Aji semua. Ketika kita membuka sebuah keris, kita bisa menikmati dari satu besi, satu pamornya, satu makna yang terkandung pada setiap guratan, setiap ricikan yang telah dibuat oleh sang empu melalui doa, harapan, cita-cita yang terformulasikan pada sebuah istilahnya wadah yang berbentuk norma-norma atau ajaran-ajaran tentang kehidupan. Seperti itu sobat. Oke, gereneng merupakan perlambang dari dada. Karena di dalam gereneng terdapat beberapa bentuk ornamen huruf Jawa da, sehingga terdapat bacaan dada, atau kalau A-nya itu orang Jawa kan, oh berarti kan dodo. Dodo itu adalah dada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Kentucky, dada mentok. Kalau saya biasa pesen Kentucky itu, mas pesen dada tapi nggak ada tai lalatnya, ngeri. Tukang Kentucky bingung. Oke, sobat semua. Nah, kaitannya dengan keris, wah ini ngeri pembahasan udah ini sobat. Dada merupakan perlambang dari sebuah kejujuran. Nah, ini sobat. Karena tanpa sebuah kejujuran, maka manusia pasti akan menemui celaka dalam hidupnya. Oke, sobat semua. Sedikit bercerita tentang ajaran kejujuran pada masyarakat Jawa. Sikap jujur termaksud adalah salah satu tradisi budaya Jawa yang dilandasi oleh peribahasa yang berbunyi becik ketitik ala ketoro, yang artinya perbuatan baik pasti akan kelihatan hasilnya, dan begitu pula perbuatan salah akan ada akibatnya kelak. Nah, ibaratnya sebuah bom waktu, dia siap meledak apapun ketika bom itu sudah waktunya memang untuk meledak. Nah, jadi orang Jawa memang diajarkan untuk selalu eling, berhati-hati dalam tutur kata, dalam pikiran, dan juga apa yang ada di dalam hatinya. Oke, sobat semua. Baik atau buruk kelakuan seseorang akhirnya akan ketahuan. Setiap perbuatan buruk, bagaimanapun usaha orang tersebut menutupinya dengan sangat rapat, pasti akhirnya akan ketahuan. Sebaik-baiknya perbuatan baik, meski kita tidak perlu membuat pamflet, tidak perlu woro-woro di musola dengan toa, pada akhirnya orang pun akan mengetahui akan perbuatan baik kita. Seperti itu sobat. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah individu yang jujur, yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Nah, bagaimana? Nah, hal ini dapat dicapai dengan memberikan beberapa contoh perilaku jujur dalam hal sekecil apapun. Terkadang memang banyak orang yang mengabaikan atau menyalahkan sikap jujur yang kecil karena dianggap ya biasanya kalau cuma jujur kecil ya nggak ngaruh lah sama kehidupannya. Nah, padahal ini adalah awal dari kejujuran, langkah yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar sekali. Itu adalah langkah awalnya sobat semua, seperti itu. Bicara tentang kejujuran, sang empu telah menyelipkan sebuah simbol, sebuah makna yang harus selalu kita ingat, yaitu tentang jujur.
Begitu pula dengan leluhur kita, mbah kita, orang tua kita juga selalu tetap saat kita kecil tentu mengajarkan tentang kejujuran. Contoh, minta duit ya nembung, minta, nggak ngambil sendiri, seperti itu. Mau bilang mau kemana ya kita harus izin, jujur kemana, kan itu hanya hal kecil sebetulnya sobat. Tapi memang itu sudah diajarkan oleh orang tua kita yang memang generasi ke generasi memang sudah diajarkan. Nah, kembali ke bicara tentang kejujuran tadi, kejujuran itu sebetulnya dibagi yang kita tahu dalam beberapa bentuk sikap, yaitu yang pertama jujur pada diri sendiri, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga jujur dalam berperilaku, yang keempat jujur saat berjanji. Nah, menurut sobat Tosan Aji semua ini yang paling berat yang mana nih kayaknya? Kayaknya nomor 4 ya, apalagi berjanji masalah utang. Wah, angel sobat semua. Biasanya jujur itu jujur angel. Tapi hanya sedikit saran, ketika kita memberikan sebuah utang dan itu kita juga harus memikirkan sebuah resikonya. Ketika kita memberi harusnya kita ikhlas, walaupun dalam bentuk apapun yang namanya hutang ya pasti akan dibayar, apalagi utang itu terbawa sampai mati pun dalam semua agama ada ya, ibaratnya memang harus dibayar. Jadi kalau masalah utang duit kita harus jujur ya, mending nggak usah dipikir lah. Kalau duit nanti marakna kita malah bikin rezeki kita seret sendiri. Seperti bagi saya, saran saya. Oke sobat, orang Jawa selalu mementingkan kejujuran dalam segala hal. Atas dasar prinsip tersebut, mereka akan bertindak jujur dalam melakukan pekerjaannya, dalam usahanya, dalam perjuangannya untuk menggapai sesuatu, dan segalanya ibaratnya. Nah, apalagi ada ungkapan yang mengingatkan kejiwaan seseorang ketika akan bertindak. Seperti contohnya, kalau orang Jawa itu ada peribahasa yang disebut wong salah saleh. Artinya orang yang berbuat salah akan kalah juga pada akhirnya. Siapa yang bersalah? Orang yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, orang yang merugikan orang lain dan sebagainya akan merasakan akibat dari perbuatannya. Atau orang Jawa juga biasa menyebutnya wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti, memetik hasil perbuatannya yang tidak baik itu pasti. Yang tadi saya bilang tadi, ibaratnya bom waktu, siapa aja meledak, seperti itu. Karena dalam masyarakat Jawa juga dikenal ungkapan sing jujur itu mujur. Orang yang jujur akan beruntung. Dalam kata lain, jika dalam bertindak manusia sudah takut pada hukum karma pala, yaitu sapa nandur ngunduh atau sapa yang gawe nganggo. Itu udah pasti hukum seperti itu sobat. Orang Jawa itu kenal semua hukum karma pala. Makanya selalu diberikan peweling atau diberikan sebuah nasihat dari simbol, dari tulisan, dari lisan, yang intinya adalah kita harus bertindak jujur. Seperti begitu juga halnya Sang Empu menanamkan sebuah simbol tentang paweling kejujuran melewati gereneng ini tadi ya sobat ya. Oke sobat semua, ungkapan-ungkapan ibaratnya peribahasa tadi itu mengandung nilai budi pekerti ke arah sikap hati-hati dalam bergaul masyarakat. Bergaul di masyarakat adalah kita bergaul di mana di luar dari keluarga atau menapaki sebuah cakrawala luas yang tanpa batas. Disitulah sikap hati-hati yang harus ditanamkan pada diri kita. Janganlah berbuat seenaknya terhadap orang lain, sebab semua perbuatan pasti ada balasannya. Contoh, kita kacanya bagus, bening, tapi kaca itu kita lempar batu, ya kaca itu akan jelek sendiri. Muka kita dalam kaca ya jelek karena perbuatan kita. Tapi kalau perbuatan kita bagus, kaca itu kita rawat, ya hasilnya selalu bagus. Seperti itu sobat. Nah, pada hakikatnya kejujuran adalah segalanya bagi orang Jawa. Ini sudah diterapkan dari generasi ke generasi, dari leluhur
dari leluhur kita terdahulu, dari berbagai macam serat, dari berbagai macam prasasti, dari berbagai macam kidung, nyanyian, dan lain-lain yang selalu mengelingkan bahwasanya kita harus jujur, jujur, dan jujur, seperti itu. Jujur memang kadang-kadang sakit sobat, tapi kejujuran ya ibaratnya apa ya, walaupun sakit ya memang kalau jujur ya kita nikmati, karena proses terhadap waktu itu nggak lama, seperti itu. Kita hidup di dunia pun tidak lama, seperti itu. Nah, kembali lagi, jujur akan menampakkan keadaan hati kita yang sebenarnya ketika kita jujur. Terbuka apa adanya, begitu pula orang yang tidak jujur akan membuat hati menjadi mati. Kita ibaratnya kalau nggak jujur itu sama aja kita membuat hati kita tuh menjadi batu. Kita mati hati kita, tidak ada rasa terhadap orang. Yang tadi disebut adalah di dalam jantung ada rasa, ada angan-angan, dan lain-lain, itu kita sudah tidak punya ketika kita tidak menanamkan sifat budi pekerti tentang kejujuran. Seperti itu sobat semua. Pitutur Jawi, ungkapan kata-kata Jawa adalah sebuah nasihat tentang budi pekerti yang sangat luhur. Perilaku yang baik menandakan kelas sosial yang tinggi. Perilaku yang baik juga menandakan seorang itu mempunyai sebuah martabat pada prinsip masyarakat Jawa, seperti itu sobat. Tidak sedikit nasihat-nasihat yang selalu menekankan tentang budi pekerti, etika, attitude kita, gaya bicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana hati kita berniat dalam hati, seperti itu sobat. Sebagai orang timur yang memang kita sudah seharusnya mengedepankan keseimbangan antara diri kita dengan alam dan lingkungan sekitar. Sehingga harapannya adalah tercipta sebuah hidup yang tentram, tenang, dan jauh dari masalah. Oke sobat semua, itulah makna yang terkandung dari gereneng tadi, di mana ada huruf doda, atau kalau orang Jawa bilang ya dada, itu dada artinya dada kita, ada jantung, ada hati, segala macam ada di dalam situ. Itulah pancer dari manusia, letaknya ibaratnya apa ya, tiang dari apa yang akan kita lakukan sebagai seorang manusia. Nah, nasihat leluhur bukan hanya sebatas slogan, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam bila dirasakan dan juga kita jalani. Pasti kita akan mendapatkan ibaratnya apa ya, hasil dari apa yang telah kita terima dari nasihat-nasihat leluhur itu, gitu sobat. Nah, nasihat kadang-kadang memang sangat sederhana, tapi para leluhur kita memberi nasihat ini karena sebuah pengalaman yang panjang, menyelaraskan antara hati dan petunjuk ilahi. Memang benar bahwa ketidakjujuran akan berakibat celaka. Celaka bagi diri kita sendiri dan juga celaka tentunya untuk orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang tidak kita inginkan, dan itulah yang leluhur kita selalu berikan pauling kepada kita melalui tadi saya bilang lambang, atau melalui tulisan, melalui lisan. Seperti itu. Oke sobat semua, mungkin dari saya makna gereneng hanya cukup sampai di sini, hanya seperti itu. Apa yang tersirat dari sebuah gereneng tentu memiliki arti yang sangat luar biasa ketika kita pahami, apalagi kita jalani. Kita jalani cuman juga bukan hanya buka keris, menikmati, bersihin, beli, bukan hanya itu. Tapi kalau bisa kita melestarikannya juga dengan melestarikan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kita, yang berupa nasihat-nasihat atau paweling-paweling dari para leluhur kita yang bersimbolkan tentang ricikan-ricikan keris ini. Masih banyak sobat lainnya. Ini saya masukin dulu sobat. Nah, begitulah sobat arti dari gereneng keris, luar biasa kan? Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita sama-sama melestarikan, nguri-nguri, kita jalankan bersama nasihat-nasihat dari leluhur-leluhur kita terdahulu. Jangan sampai
kita diberi sebuah obor, sebuah api, kita tidak menjaga dan padam api itu, ya udah habislah generasi-generasi kita selanjutnya tanpa adanya sebuah pedoman-pedoman yang mengajarkan tentang sebuah budi pekerti. Terima kasih sobat semua atas dukungannya. Ya udah, salam rahayu, salam budaya.